قال الله تعالى في كتابه الكريم وعن قائل بسم الله الرحمن الرحيم فاشكروني أشكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya lah, atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya lah, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, lebih-lebih nikmat keimanan. Sehingga jika kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup menghitung kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Satu saja kenikmatan yang diberikan kita dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sabut dalam diri kita, saya tidak menjamin bahwa kita akan berkumpul di tempat ini. Lalu mari kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju keimanan, dari kekufuran menuju kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini berdiri bukan berarti menceramai, tapi saling mengingatkan kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Adapun tema atau judul ceramah yang tempat saya bawakan yaitu teka-teki Imam Al-Ghazali. Ada sebuah kisah, mungkin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala mungkin pernah mendengar kisah tersebut. Ada sebuah kisah Imam Al-Ghazali dalam melakukan teka-teki dengan murid-murid beliau. Apa kata Imam Al-Ghazali kepada murid-murid beliau? Apa yang paling dekat dengan kita? Murid-murid beliau menjawab bahwa orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita. Apa kata Imam Al-Ghazali? Itu semua benar. Tetapi yang lebih dekat dengan kita, yang lebih dekat dengan diri kita yaitu kematian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami namanya kematian. Jika di dalam diri kita masih tertanam dalam diri kita kalbu, maka secara otomatis kita akan dekat dengan kematian. Kemudian selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan lagi, apa yang paling jauh dengan kita? Murid-murid beliau lagi menjawab, ada yang mengatakan gunung, ada yang mengatakan matahari dan bulan. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Al-Ghazali? Itu semua benar, tetapi yang jauh dengan kita adalah masa lalu. Karena sebuah masa lalu tidak bisa kita putar kembali, tidak bisa kita putar kembali. Maka untuk mengaji diri kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki segala kesalahan dan tingkah laku yang kita lakukan semenjak kita hidup di permukaan bumi ini. Mulai dari saat ini, mulai dari esok, untuk memperbaiki hal-hal itu. Karena manusia yang baik adalah manusia yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kemudian selanjutnya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa apa yang paling berat di dunia ini? Apa kata-kata murid beliau? Bahwa baja besi, semua itu benar. Bahwa yang paling berat di dunia ini yaitu memegang amanah dan tanggung jawab. Karena manusia pada saat itu dengan lancarnya mengangkatkan tangannya, padahal diajukan pada saat itu Allah mengajukan siapa yang ingin menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Dengan sombongnya manusia mengangkatkan tangan, bahkan banyak yang ditawari bahkan gunung dan lain sebagainya. Tapi dengan sombongnya dengan manusia mengangkat tangannya. Dan mengapa manusia kebanyakan yang masuk neraka? Karena dia lalai memegang amanah dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
dan yang menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Itu tugas manusia yang pertama. Dan yang kedua, Allah mengatakan dalam Al-Quran, yaitu wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat-malaikat Allah, dan sesungguhnya Dia ingin mengutus khalifah di permukaan bumi ini. Yang dimaksud khalifah di sini adalah manusia. Jadi kita sebagai manusia, yaitu kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah di permukaan bumi ini, menjalankan sebagai amanah dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Jika kita tidak mampu memimpin negara kita, maka kita memimpin sebuah lembaga kita, yaitu lembaga Kementerian Agama dengan baik. Jangan biarkan diri kita akan ternoda dengan jabatan yang kita miliki, tapi gunakanlah jabatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-murid beliau lagi menjawab, ada yang mengatakan kapas, ada yang mengatakan daun. Apa kata Imam Al-Ghazali? Itu semua benar. Bahwa yang paling dekat dengan kita, yang paling ringan di dunia ini yaitu meninggalkan sholat. Karena dengan mudah manusia, dengan mudah kaum muslimin dan muslimat melangkahkan kaki ke luar negeri, bahkan melangkahkan kaki ke Makassar, tetapi ketika melangkahkan kaki ke masjid itu sangat berat. Karena kita sebagai manusia selama di dalam diri kita masih ada hawa nafsu, maka kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu itu. Ketika kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu itu dengan baik, mungkin adapun kesimpulan dari ceramah atau kultum yang tempat saya bawa lagi ini, yaitu marilah kita menjalankan segala perintah Allah dengan baik. Marilah kita menjalankan amanah dan tanggung jawab kita dengan baik. Jangan biarkan diri kita, jangan biarkan jasmani kita, rohani kita ternodai dengan noda-noda yang melanggar dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik dari aturan pemerintah dan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, minallahi mu'min wal islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah